Firman adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidupnya jauh dari kata mewah. Setiap hari ia bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli bangunan, tukang parkir, hingga membantu di warung tetangga. Semua ia lakukan demi satu hal, menghidupi istrinya, Maya. Maya awalnya menerima keadaan itu. Mereka menikah dengan penuh cinta, tanpa memikirkan harta. Namun seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasa lelah. Melihat teman-temannya bisa hidup dengan perhiasan, baju bagus, dan rumah yang layak, hatinya mulai terguncang. Firman sendiri sebenarnya tidak pernah berhenti berusaha. Meski tubuhnya lelah, ia selalu tersenyum di hadapan Maya. Setiap malam ia berkata dengan tulus, "Sabar ya, sayang. Aku yakin, suatu hari nanti kita bisa hidup lebih baik. Yang penting kita saling percaya." Namun, kalimat itu tidak lagi membuat Maya bahagia. Ia hanya memandang kontrakan sempit, genteng yang bocor, dan dapur berasap. Perlahan, rasa cintanya mulai terkikis oleh tuntutan hidup. Di dalam hati kecilnya, Firman merasakan perubahan Maya. Senyum istrinya semakin jarang, ucapannya semakin dingin. Tapi ia tetap bertahan, karena Firman percaya, rumah tangga yang sederhana pun bisa bahagia selama ada kesetiaan. Hari demi hari, Maya semakin merasa hidupnya penuh penderitaan. Setiap pagi ia terbangun di kamar sempit dengan suara bocoran atap, lantai dingin, dan aroma dapur berasap karena kayu bakar. Saat tetangga-tetangganya sibuk memamerkan perhiasan emas dan baju baru, Maya hanya bisa menunduk, hatinya panas. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan mereka. Suatu malam, saat Firman pulang dengan pakaian lusuh penuh debu semen, Maya tak bisa lagi menahan emosi. "Firman, sampai kapan kita begini? Kau hanya kerja serabutan, penghasilan tak seberapa. Aku bosan hidup miskin." Firman terdiam, menatap istrinya dengan mata lelah. Ia berusaha menenangkan, "Maya, aku memang belum bisa memberi banyak, tapi aku janji, aku akan terus berusaha. Aku percaya, kesulitan ini pasti akan terbayar suatu hari nanti." Namun Maya hanya menggeleng dengan kesal. "Janji, janji, dari dulu hanya itu yang kau ucapkan. Sementara aku, setiap hari menahan malu hidup serba kekurangan. Apa kau tak kasihan padaku?" Kata-kata itu menancap di hati Firman. Ia merasa tidak berguna sebagai suami. Malam itu, ia duduk sendirian di teras kontrakan, menatap langit gelap, berdoa dalam hati agar Tuhan segera membuka jalan. Namun bagi Maya, doa dan janji tak lagi cukup. Dalam dirinya mulai tumbuh pikiran, mungkin aku layak hidup dengan pria lain, yang bisa memberiku segalanya. Suatu siang, Maya pergi ke pasar untuk berbelanja, dengan pakaian sederhana dan wajah letih. Ia merasa minder melihat para wanita lain yang mengenakan perhiasan berkilau. Saat itulah, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Dari dalam mobil keluar seorang pria gagah dengan jas rapi. Ia bernama Arman, seorang pengusaha kaya yang dikenal banyak orang. Kebetulan, Maya adalah teman lamanya sewaktu sekolah. Arman menatap Maya dengan senyum menawan. "Maya, kau masih ingat aku? Sudah lama sekali ya." Maya kaget, namun cepat mengangguk. Mereka pun berbincang. Di mata Arman, Maya masih cantik, meski penampilannya sederhana. Saat mendengar keluh kesah Maya tentang kehidupan rumah tangganya yang serba kekurangan, Arman hanya tersenyum simpul. Beberapa hari kemudian, Arman mulai mendekati Maya. Ia sering mengirimkan hadiah tas baru, perhiasan kecil, hingga makanan mahal. "Kau pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, Maya," ucapnya lembut. Hati Maya mulai goyah. Ia membandingkan perhatian Arman yang penuh kemewahan dengan Firman yang hanya pulang membawa tubuh lelah dan uang pas-pasan. Arman pun semakin berani. Suatu malam ia berkata dengan lantang, "Tinggalkan suamimu, Maya, aku bisa memberimu rumah besar, mobil mewah, dan segala yang kau impikan. Kau hanya perlu memilih." Maya terdiam. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada jalan keluar dari penderitaan. Namun jalan itu berarti mengkhianati suaminya sendiri. Malam itu, suasana kontrakan sunyi. Firman pulang dengan tubuh penuh debu dan pakaian lusuh. Ia tersenyum lemah sambil meletakkan sebungkus nasi bungkus di meja. "Maya, aku hanya bisa bawa ini malam ini."
Maaf kalau tidak seberapa, tapi aku janji besok aku coba kerja lebih keras lagi, ucap Firman dengan tulus. Namun Maya tidak menyambut. Ia hanya menatap nasi bungkus itu dengan wajah kesal. Firman, aku lelah. Aku tidak bisa terus hidup begini. Aku butuh rumah yang layak, baju yang pantas, kehidupan yang terhormat. Kau tidak bisa memberiku itu semua. Firman menatap istrinya dengan kaget. Maya, apa maksudmu? Maya berdiri, menahan tangis namun matanya tegas. Aku sudah memutuskan, Firman. Aku akan pergi. Bersama Arman, dia bisa memberiku semua yang tidak bisa kau berikan. Maaf, tapi aku ingin hidup yang lebih baik. Bagaikan petir menyambar, hati Firman hancur. Tubuhnya gemetar, lidahnya keluh. Ia mencoba menahan Maya. Maya, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Suka dan duka kita lalui bersama. Namun Maya hanya menoleh sekilas, air matanya jatuh, tapi langkahnya mantap. Cinta tidak cukup untuk membuat perut kenyang, Firman. Maya pun pergi meninggalkan kontrakan, menutup pintu dengan keras. Firman terduduk di lantai, memeluk nasi bungkus yang masih hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian. Sejak malam Maya pergi bersama Arman, kehidupan Firman berubah total. Kontrakan kecil itu terasa kosong, dingin, dan hampa. Meja makan yang biasanya ada 2 piring kini hanya 1. Senyum yang dulu ia perjuangkan, kini telah hilang bersama istrinya. Beberapa hari pertama, Firman masih mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap bekerja serabutan, menahan sakit di hatinya. Tapi setiap kali melihat pasangan suami istri di jalan, hatinya terasa robek kembali. Hingga suatu pagi, tetangga mendapati pintu kontrakan Firman terkunci rapat. Barang-barang penting hilang, hanya menyisakan pakaian lusuh yang sudah usang. Raka menghilang tanpa jejak. Kemana Firman pergi? Tanya para tetangga heran. Ada yang menduga ia pergi merantau. Ada pula yang berbisik bahwa Firman putus asa dan kabur karena ditinggalkan istrinya. Sementara itu, Maya yang kini hidup bersama Arman di rumah megah, tak lagi memikirkan suaminya. Ia tenggelam dalam kemewahan pakaian mahal, pesta, dan segala fasilitas yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun ia tak tahu, jauh dari keramaian kota, Firman sedang menata langkah baru. Luka hatinya justru menjadi api semangat. Ia bersumpah dalam hati, aku akan bangkit, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya Firman yang mereka anggap hina. 1 bulan berlalu sejak Firman menghilang. Kehidupan Maya bersama Arman tampak sempurna di luar rumah besar. Mobil mewah, pesta di hotel, dan liburan keluar kota. Namun jauh di dalam hatinya, kadang ia masih teringat pada Firman suami yang dulu ia tinggalkan. Hingga suatu hari, kota mendadak ramai dengan kabar besar. Sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang properti dan perdagangan resmi berdiri. Nama pemiliknya mencuat ke permukaan. Seorang pengusaha muda yang tiba-tiba muncul bak bintang, Firman Pratama. Maya yang mendengar kabar itu terkejut. Firman? Tidak mungkin. Firman suamiku yang dulu miskin itu. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut. Dari berita, disebutkan bahwa Firman adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar, milik pamannya yang meninggal dunia di luar negeri. Selama ini, Firman tidak pernah menceritakan tentang keluarganya karena ia ingin hidup sederhana dan membuktikan bisa mandiri. Kini, dengan warisan sekaligus kerja kerasnya, Firman resmi menjelma menjadi seorang bos besar. Ia tampil gagah dengan setelan jas hitam, dikelilingi banyak staf dan pengawal. Sementara Maya hanya bisa terdiam di ruang tamu rumah mewah Arman, menatap layar televisi dengan mata membelalak. Hatinya bergetar hebat. Ya Tuhan, suami yang kutinggalkan karena miskin, kini menjadi orang yang paling berkuasa. Sejak namanya mencuat, kehidupan Firman berubah drastis. Dari seorang pria lusuh yang dulu tidur di kontrakan sempit, kini ia tinggal di rumah mewah bertingkat, penuh kemegahan. Setiap hari, ia datang ke kantornya dengan mobil hitam mewah. Disambut puluhan karyawan yang menunduk hormat. Di ruang rapat, ia duduk di kursi utama sebagai seorang CEO, memimpin dengan wibawa dan ketegasan. Namun meski bergelimang harta, Firman tetap sederhana dalam sikap. Ia tidak pernah melupakan masa sulitnya. Dalam hati, ia hanya bertekad, aku tidak akan lagi diremehkan. Aku akan buktikan bahwa orang miskin pun bisa bangkit. Sementara itu, Maya mulai dihantui penyesalan.
Rumah besar bersama Arman ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Arman kerap sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan sering pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain. Maya mulai merasakan dinginnya hidup mewah tanpa kasih sayang. Di sisi lain, nama Firman semakin harum. Ia menjadi bintang di berbagai media. Banyak wanita terpesona oleh ketampanan dan kesuksesannya, termasuk seorang wanita elegan bernama Larissa, sekretaris pribadinya yang selalu setia mendampinginya. Hati Maya makin kacau. Setiap kali ia melihat wajah Firman di televisi atau koran, penyesalan menekan dadanya. Ia mulai sadar, lelaki yang dulu ia hina, kini justru menjadi sosok yang didambakan banyak wanita. Suatu malam, sebuah acara gala mewah digelar di Hotel Bintang 5. Semua pengusaha besar hadir, termasuk Arman. Maya pun ikut menemani suaminya itu dengan gaun indah, berusaha menampilkan senyum meski hatinya gundah. Lampu sorot menyorot panggung utama. Sang pembawa acara memperkenalkan seorang tamu kehormatan, seorang pengusaha muda yang sukses mendirikan perusahaan besar hanya dalam waktu singkat. Hadirin sekalian, mari kita sambut Tuan Firman Pratama. Tepuk tangan menggema. Maya sontak berdiri kaku, tubuhnya bergetar. Dari pintu masuk, tampak sosok yang sangat dikenalnya Firman. Namun kini ia bukan lagi pria lusuh dengan pakaian penuh debu. Ia berjalan anggun dengan jas hitam mahal, wajahnya tenang, penuh karisma. Semua mata tertuju padanya. Beberapa wanita berbisik kagum, sementara para pengusaha menyambut dengan hormat. Di samping Raka, berdiri seorang wanita elegan, Larissa, sekretaris pribadinya. Wanita itu cantik, anggun, dan tampak begitu dekat dengannya. Maya menahan napas. Dadanya sesak. Ia ingin berlari menghampiri, tapi langkahnya membeku. Firman menoleh sekilas, dan tatapan mereka bertemu. Namun tak ada lagi kehangatan di mata Firman. Tatapan itu dingin, tenang, dan penuh jarak. Arman yang berdiri di samping Maya justru terlihat gelisah. Ia tahu, pria di hadapannya bukan sembarang orang. Arman menunduk hormat, sementara Maya hanya bisa menatap suaminya yang dulu ia tinggalkan. Dalam hati Maya berbisik lirih, "Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Suami yang kutinggalkan kini berdiri begitu tinggi, tak lagi bisa kuraih." Acara gala itu usai, tamu-tamu berkerumun di sekitar Firman, memujinya sebagai pengusaha muda yang menginspirasi. Maya memberanikan diri mendekat. Dengan suara bergetar, ia memanggil lirih, "Firman, tunggu, aku ingin bicara." Firman menoleh, tatapannya tetap tenang, tidak lagi penuh cinta seperti dulu. Larissa, sekretarisnya, berdiri di sampingnya memberi hormat. Maya menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku salah, Firman, aku meninggalkanmu demi harta, tapi ternyata kebahagiaan itu semu. Maafkan aku ingin kembali bersamamu." Suasana hening. Beberapa orang di sekitar mereka menatap penasaran. Firman hanya menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Maya, saat aku miskin, kau tinggalkan aku. Sekarang saat aku punya segalanya, biarlah aku tinggalkan kau. Kita sudah berjalan di jalan yang berbeda." Maya terisak, mencoba meraih tangan Firman. Namun Firman perlahan menarik tangannya, menatap Larissa, lalu melangkah pergi dengan penuh wibawa. Maya jatuh berlutut di lantai marmer, menangis di tengah keramaian. Semua orang menatap dengan bisik-bisik. Arman yang melihat hanya diam, wajahnya penuh amarah bercampur malu. Sementara itu, Firman keluar dari gedung dengan senyum tenang. Malam itu, ia menatap langit dan berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, dari luka ini aku belajar. Dari pengkhianatan ini aku bangkit."